sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu dalam persekutuan yang begitu indah, yang saling menguatkan, meneguhkan, yang membuat setiap kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Terlebih hari ini kami juga akan membahas satu tema tentang jangan menyerah kepada yang tersesat. Kami ingin belajar di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang begitu sempurna, yang menopang kehidupan kami yang sering kali kami jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Tapi Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya kami ingin juga belajar bagaimana kami membuka hati, pikiran, dan merangkul orang-orang yang berdosa untuk senantiasa boleh mengalami pengampunan di dalam Tuhan dan hidup bersama-sama dalam komunitas yang saling menguatkan. Tuhan, karena itu biarlah Tuhan memberkati apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, supaya semuanya itu menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab Injil Lukas. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang jangan menyerah kepada yang tersesat. Saudara, ini ada satu kisah ya. Kisahnya ini tentang seorang yang berasal dari Tiongkok. Namanya Seng Kuan. Saudara pernah dengar ceritanya? Belum pernah ya. Nah ceritanya ini saudara, Seng Kuan ini sebenarnya seorang yang dibicarakan oleh banyak orang. Ya, kenapa? Karena dia sedang mencari, dan yang dicarinya ini adalah seorang anak, dan itu adalah anaknya sendiri. Jadi anaknya ini saudara itu masih berusia 20 bulan. Dan pada waktu itu anak ini sedang bermain-main dengan sepupunya. Nah ketika bermain-main dengan sepupunya, tahu-tahu hilang aja gitu ya. Sehingga dicari-cari gak ketemu. Nah saudara, apa sih yang menarik sehingga kok berita ini begitu viral gitu ya. Karena kan kalau orang apalagi di China gitu ya, namanya ada orang hilang tuh sepertinya biasa gitu ya. Tapi apa yang membuat seorang Seng Kuan ini dikenal dan viral di mana-mana?
Nah, saudara akan melihat satu gambar ini, satu foto, tolong ditayangin. Nah, ini saudara-saudara. Jadi yang namanya Bapak Sengkuan ini kondisi fisiknya seperti ini. Dan dia kehilangan anaknya. Saya yakin bahwa setiap orang yang kehilangan anak ya pasti akan mencari kan. Nah, tapi betapa luar biasanya satu perjuangan yang harus tidak boleh menyerah begitu ya. Kalau dia benar-benar ingin mendapatkan anaknya kembali. Apalagi kita tahu kan bagaimana di China itu yang namanya penjualan anak dan juga pembelian organ-organ tubuh itu begitu luar biasa dikenal di mana-mana ya. Sehingga Bapak Sengkuan ini harus berjuang begitu rupa untuk mendapatkan anaknya kembali. Nah, saudara, kalau kita saja melihat betapa seorang bapak dengan segala disabilitas yang dia miliki punya perjuangan untuk tidak menyerah, maka hari ini kita belajar juga saudara-saudara bagaimana Allah itu mengerahkan segala upayanya dan tidak mau menyerah untuk mencari orang-orang yang terhilang. Supaya apa? Supaya ada sukacita bersama. Ya, sukacita di sorga. Bukan hanya sukacita dari Allah Bapa, tapi malaikat-malaikat semua bersukacita karena satu orang yang terhilang dan boleh kembali. Nah, inilah yang terus-menerus kalau kita lihat, terutama dalam hal ini di dalam kitab Injil Lukas ya Bapak Ibu. Kitab Injil Lukas yang bicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga cerita tentang dirham yang hilang dan juga nanti ditutup dengan anak yang hilang. Ini sebuah rangkaian sebenarnya perumpamaan-perumpamaan yang mau menyadarkan pada kita, terutama pada waktu itu untuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat serius begitu ya. Mencari orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang terhilang supaya mendapatkan kembali rangkulan kasih-Nya. Nah, tetapi saudara-saudara, ini kan yang terjadi berbeda. Kita melihat bahwa pada perumpamaan yang kita baca, ini Tuhan Yesus berhadapan dengan dua kelompok. Yaitu satu kelompok yang disebut dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa, dan kelompok yang namanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudara, pada zaman itu yang disebut dengan orang-orang pemungut cukai itu tentu enggak seperti sekarang ya, orang-orang yang bekerja di perpajakan begitu ya. Kalau orang-orang dulu tuh benar-benar dimusuhi ya. Kenapa? Karena mereka tuh adalah orang yang disebut dengan kaki tangannya orang-orang Romawi. Ya, jadi mereka orang Yahudi tapi bekerja sama dengan musuh mereka, ya, penindas mereka, penjajah mereka. Sehingga marahnya itu kan luar biasa. Apalagi kalau sudah minta pajak itu udah nggak tanggung-tanggung begitu ya, semau-maunya, seenak-enaknya dengan memakai kekerasan. Sehingga ada rasa luka yang dalam ya dari orang-orang Yahudi terhadap mereka, sehingga tidak heran kalau mereka itu dibenci. Dan juga kategori yang disebut dengan orang-orang berdosa. Siapa kategori orang-orang berdosa itu? Orang-orang berdosa itu saudara-saudara bukan hanya pezina, bukan hanya pembunuh, tapi mereka juga adalah sebenarnya seperti misalnya seorang gembala gitu ya, atau misalnya seorang pengendara keledai ya, yang membawakan barang-barang atau mengantar orang, atau juga penyamak kulit binatang. Nah, kenapa mereka termasuk dikategorikan orang berdosa? Karena dianggap itu pekerjaan yang najis, dan yang lebih lagi karena mereka bekerja sama dengan orang-orang asing ya, yang dianggap najis. Jadi pada waktu zaman itu tuh orang asing tuh kayaknya dimusuhi begitu ya. Nah, beda mungkin ya dengan zaman sekarang yang sudah era keterbukaannya luar biasa. Nah, itulah sebabnya disinilah kita melihat bagaimana pada zaman itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu dikategorikan orang-orang yang disingkirkan, dikucilkan, tidak mendapat tempat di masyarakat. Nah, saudara, bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Apakah kita siap begitu ya menerima orang-orang ya yang kita sih nggak mencap mereka orang berdosa, tapi mungkin seringkali kan dengar sini, dengar sana begitu ya. Terus mungkin wah, itu orang kenapa ya, latar belakangnya dan lain sebagainya.
Ya, apakah kita juga seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, atau kita seperti Yesus? Saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita bisa melihat nih, menilik, kenapa sih kita sering sulit gitu ya. Walaupun di bibir kita bilang mengasihi, kita harus mengampuni mereka, merangkul mereka, tapi dalam tingkah laku, pola pikir, dan apapun yang kita miliki, kita begitu sulit menerima mereka. Menurut saya ada 5 hal yang membuat kita sulit ya untuk menerima mereka. Itu pertama karena gini, ada rasa yang namanya rasa superioritas moral ya. Artinya begini, orang-orang Farisi itu merasa lebih benar dan lebih suci dibandingkan orang lain. Ya, mereka melihat diri mereka itu sebagai itulah penjaga hukum Taurat dan sulit menerima bahwa orang berdosa itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama ya dengan mereka di hadapan Allah. Nah, kita pun sebenarnya disadari atau tidak, kita kadang juga merasa lebih hebat kan? Kita merasa lebih baik, lebih suci, lebih benar dibandingkan dengan mereka dan sulit untuk menerima mereka itu. Ya. Nah, yang kedua kenapa? Yang kedua itu karena pandangan masa lalu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Farisi itu seringkali menilai seseorang itu berdasarkan dosa-dosa mereka di masa lalu. Ya, bukan perubahan yang sedang terjadi. Perubahannya tuh dianggap kita belum cukup untuk menerima mereka kembali. Ada masih rasa curiga, takut dan lain sebagainya. Kita sering sulit melepaskan label-label negatif yang ada pada diri orang itu untuk menerima mereka berubah di dalam hidupnya. Lalu juga mungkin ada pikiran kita yang sering begini. Nanti kalau kita kasih mereka pengampunan, menerima kembali, takutnya nih nanti disalahgunakan. Ya, ada kekhawatiran bahwa pertobatan seseorang itu, yaitu dianggapnya hanya pura-pura atau bahwa mereka ini akan kembali ke cara hidup yang lama. Kita pun cenderung menjadi orang-orang yang ragu untuk menerima mereka. Sebelum dianggapnya menurut ukuran kita nih, mereka itu udah benar-benar berubah. Lalu yang keempat, itu karena mungkin ada rasa sakit hati atau luka pribadi ketika kita berhadapan dengan orang itu. Ya, jadi jika seseorang pernah menyakiti kita, nah apalagi orang yang dikategorikan melakukan kesalahan dan dosa, itu bagi kita memberikan kesempatan kedua itu begitu sulit. Orang Farisi juga melihat pemungut cukai dan orang berdosa itu kan selalu dikategorikan sebagai musuh masyarakat ya, yang telah merusak kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima itu karena ketakutan dan juga kayaknya ini kalau kita main terima aja ini tidak adil gitu ya. Ada anggapan bahwa memberi kesempatan kedua kepada orang berdosa itu berarti kita mengabaikan keadilan. Dan kita pun sering berpikir bahwa memberi pengampunan berarti membiarkan kesalahan berlalu begitu saja. Nah, saudara, mari kita tilik ya. Bagaimana apa yang ada di belakang pikiran kita, hati kita ketika kita melihat orang-orang ini. Karena sebenarnya kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, bahkan anak yang hilang dengan penegasan di dalam Injil Lukas ini kan mau mengajarkan kepada kita bagaimana Allah sangat peduli kepada satu orang yang terhilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang di padang gurun yang 99 ditinggalkan dulu mencari yang satu, kan orang bertanya, kok 99 ditinggalkan satu yang dicari kan gitu ya. Karena itu kan mau menunjukkan tentang bukan bahwa gembala itu tidak peduli kepada yang 99. Kenapa? Karena yang 99 ini ada di dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan. Tapi kalau yang satu ini kalau kita perhatikan cara domba itu makan, Bapak Ibu, itu makan kan kadang-kadang yang dimakan rumput tapi menunduk terus begitu ya. Nggak tahu lama-lama makan menunduk, tahu-tahu makin lama makin hilang kan gitu ya. Nah itu begitu ya. Jadi ini juga yang terjadi sehingga si gembala itu mencari yang satu. Tidak menyerah terhadap yang satu sampai menemukannya. Demikian juga dengan dirham yang hilang itu.
Bagaimana dicarinya, padahal namanya dirham yang hilang yang kecil begitu kan tidak mudah ditemukan. Tapi kalau tidak ada, kalau cepat menyerah ya udah pasti hilang begitu saja ya. Saudara, setiap kali kita juga melihat bagaimana dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk turut bersukacita. Sebagaimana juga tercatat sangat jelas akan ada sukacita di surga. Ya, sukacitanya bukan hanya di bumi nih. Ini nggak main-main, sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, jangan sampai di surga sukacita luar biasa perayaannya, sebaliknya di bumi ini yang penuh dengan dosa juga, ya justru kita saling menghakimi, saling tidak memberikan kesempatan di dalamnya. Nah, karena itulah kita ingin belajar sebagai gereja, sebagai umat percaya yang dipanggil untuk turut bersukacita atas pertobatan. Kita mau membuka diri kita, menilik kembali pikiran-pikiran kita, hati kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang itu. Kita seringkali menganggap, seringkali kan juga mungkin kita menghadapi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ya bisa saja orang-orang yang jauh dari Tuhan itu mungkin tidak ada di komunitas kita ya. Biasanya orang-orang itu merasa sulit diterima sehingga mereka menjauh. Nah, orang-orang itulah yang harus kita rangkul. Di dalam pelayanan kalau misalnya nih ada anak muda gitu ya, yang kehilangan arah ya, entah mungkin narkoba, mungkin dia mabuk-mabukan atau berfoya-foya dengan segala warisan orang tuanya begitu ya. Atau juga mungkin kita mendengar begitu ya, ada keluarga yang retak, atau ada hal-hal yang barangkali tingkah laku seseorang yang melakukan kejahatan. Sekarang ini kan apalagi gampang viral ya, berita-berita di mana-mana, dan kita udah langsung sama aja dengan orang dunia, gampang menjudge, membuli dan menghakimi sehingga sulit untuk menerima mereka kembali. Nah, tugas kita saudara seperti tema kita hari ini, jangan menyerah. Tadi pujiannya juga jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Karena memang kalau Tuhan masih dengan kesabarannya itu merangkul kita, siapa kita gitu ya. Yang kayaknya bisa menjudge, menghakimi dan menganggap bahwa orang itu tidak mungkin berubah. Udah sulit bu, udah dikasih tahu, masih menjengkelkan, bikin kesel dan lain sebagainya. Ya saya pun juga begitu ya. Kalau saya berdiri di sini Bapak Ibu sebagai seorang pendeta, bukan berarti saya itu sempurna dari Bapak Ibu ya. Bahkan jangan-jangan lebih tidak sempurna gitu ya. Kenapa? Karena kan menghadapi manusia gitu ya, anggota jemaat ya, dengan beragam kehidupan mereka, pengalaman hidup, kesaksian mereka. Nah, ini tidak mudah untuk kita hadapi ya. Tapi disinilah kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana menjadi seorang Kristen yang terus digarami oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga hal-hal yang barangkali sekarang ini menutup pikiran hati kita kembali mulai dibukakan kembali ya. Mulai belajar, oh iya ya, Tuhan aja begitu mencari orang yang terhilang, tidak menyerah. Masa kita sudah menyerah, masa kita sudah mudah menghakimi. Nah, karena itulah apa yang bisa kita lakukan saudara-saudara sebagai orang-orang beriman. Menurut saya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita tidak memakai kekuatan kita sendiri. Kita berdoa pada Tuhan supaya yang tersesat ini Tuhan lembutkan hatinya. Tuhan masuk ke dalam dirinya. Tuhan sentuh hati dan pikirannya. Kalau kita bisa percaya mujizat Tuhan menyembuhkan orang secara fisik ya, tadi seperti kesaksian-kesaksian dari Bu Emma gitu, Pak Haryanto dengan penyembuhan secara fisiknya. Nah, kita juga harus sama memberi ruang pada orang-orang yang mungkin secara fisik sehat gitu ya, tapi secara spiritualitas dia harus dipulihkan. Kita harus belajar untuk terus mendoakan mereka supaya mereka juga mendapatkan rangkulan kasih Tuhan. Lalu yang kedua adalah mendekati mereka tentunya dengan kasih. Ya, jangan buru-buru curiga, terus buru-buru mengucapkan kata-kata yang melemahkan orang lain ya.
Dan bukan mendorong orang itu, memotivasi orang itu untuk ayo yuk kita berubah begitu ya. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Lalu yang ketiga adalah memberi teladan iman tentunya. Ya kalau kita mau supaya orang lain berubah, ya mulai dong dari diri kita juga memberikan teladan iman. Agar mereka juga melihat bahwa orang ini menjadi sosok orang yang bisa diteladani dalam hidupnya. Dan mereka bisa melihat Kristus di dalam orang itu dan mengalami pemulihan di dalamnya. Nah saudara, hari ini ya di masa kita liburan, ini liburan apa nih? Nyepi ya. Nyepi yang sepi gitu ya. Tapi di dalam situasi yang sepi, menyepi ini, justru inilah kita merefleksikan kembali kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan hati dan pikiran yang jernih dan murni, dan melepaskan segala pikiran-pikiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita pun juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dikasihinya. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami mampu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan merangkul kembali orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sudah terjatuh di dalam dosa. Karena siapakah kami Tuhan yang tidak berdosa? Siapakah kami Tuhan yang bisa layak menghakimi dan menganggap orang lain tidak membutuhkan pertobatan karena mungkin kami menganggap orang itu sulit diajak untuk bertobat. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya menjadi umat Tuhan yang di dalam kehidupan imannya, kasihnya dan pengharapannya itu semakin meningkat. Kami boleh belajar dari segala kekurangan dan keterbatasan kami untuk tidak menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kami ingin menjadi Yesus yang menjadi teladan hidup kami, yang mampu merangkul orang-orang berdosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Kami percaya bahwa kekuatan itu bukan datang dari kemampuan intelektual kami, kemampuan diri kami dengan hikmat kebijaksanaan kami dari diri sendiri, tapi semua itu datang dari kekuatan Tuhan. Dan kami percaya kami diteguhkan dan dimampukan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.